Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo anak soleh dan solehah di rumah, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Anak soleh bertemu lagi dengan Ustadz Rukman. Seperti biasa, dengan Ustadz Rukman kita akan belajar mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Namun sebelum kita mulai kepada pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dan memberikan pemahaman kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh dan solihah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar melafalkan surat Al-Ikhlas. Alhamdulillah semuanya sudah mengirim, hampir semuanya sudah mengirimkan dari kelas 1A sampai kelas 1D. Alhamdulillah juga Ustaz dengarkan semuanya, ada yang sudah lancar, ada yang belum lancar, tapi alhamdulillah Ustaz beri tepuk tangan, semuanya sudah berani. Yang belum hafal jangan menyerah dan jangan putus asa, terus hafalkan. Yang sudah hafal alhamdulillah dan terus ulangi supaya tidak kehilangan atau supaya tidak lupa. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di bab 3. Bab 3 ada di halaman 26 buku PAI, yaitu bab 3 mempelajari tentang Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Sebelum Ustadz melanjutkan pembelajaran, coba anak-anak simak video zikir anak ini. Yang bisa nyanyi zikir anak ini, anak-anak ikuti di rumah ya. Ini dia videonya. Siapa yang menciptakan adik yang lucu bagimu? Siapa yang menciptakan kakak yang sayang padamu? Siapa yang menciptakan dirimu? Siapa yang menciptakan ayah dan ibu? Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan gunung tinggi? Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang menciptakan bulan dan bintang-bintang? Siapa yang menciptakan bukit-bukit dan sungai? Siapa yang menciptakan lembah-lembah nan harai? Siapa yang menciptakan samudra? Siapa yang menciptakan gurun Sahara? Siapa yang mengajarkan awan-awan mengayun? Siapa yang mengajarkan turunnya hujan? Siapa yang menciptakan pohon dan hutan? Siapa yang menciptakan siang dan malam? Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Mulia, Allah Maha Esa. Nah, itu tadi videonya. Bagaimana, sudah ada yang bisa lagu zikir anak ini? Isi lagu itu adalah mengingatkan kepada kita supaya kita tahu bahwa semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ciptaan Allah, tidak ada yang tahu jumlahnya berapa, tidak bisa dihitung dengan kalkulator, tidak bisa dihitung dengan komputer, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baiklah anak soleh dan solehah, sekarang kita lanjutkan pembelajarannya di halaman 28, yaitu sifat pengasih dan penyayang Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, seperti yang Allah katakan di surat Al-Fatihah
Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Apa bukti kasih sayang Allah kepada kita sebagai hambanya? Perhatikanlah, Allah memberikan dua mata kita. Dengan mata kita bisa melihat. Dengan mata kita bisa melihat indahnya pegunungan. Dengan mata kita bisa melihat indahnya pemandangan alam ini. Coba bayangkan kalau kita tidak mempunyai mata, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita mengambil sesuatu yang benar atau yang salah. Maka dari itu gunakan mata kita sebaik-baiknya. Gunakan mata kita melihat sesuatu yang baik. Sesuatu yang buruk kita tutup mata kita. Sesuatu yang benar kita buka mata kita. Anak-anak di rumah sering melihat YouTube, melihat video. Perhatikan mata kita. Jika ada sesuatu yang salah, jangan ditonton. Jika sesuatu yang benar, video pembelajaran, orang yang membaca Al-Quran, orang berceramah, itu baru ditonton. Kasih sayang Allah kepada kita, Allah memberikan dua telinga kepada kita. Apa fungsi telinga itu? Untuk mendengarkan. Maka gunakanlah telinga untuk mendengar yang baik-baik. Mendengarkan video pembelajaran bagus, melihat dan mendengarkan juga bagus. Mendengarkan nasihat orang tua bagus, mendengarkan suara azan bagus, mendengarkan orang mengaji bagus. Jangan salah, orang tua memberi nasihat kita tutup telinga. Itu salah, dosa. Ada guru memberikan pelajaran, tidak mau mendengarkan. Salah, itu dosa. Dipanggil sama orang tua, tidak menyaut. Dipanggil sama guru, tidak menyaut, pura-pura tuli. Itu adalah contoh anak yang tidak mensyukuri diberikan pendengaran. Jangan begitu ya anak soleh. Insya Allah Ustadz yakin anak soleh dan solehah di rumah selalu menggunakan telinga dengan baik, selalu mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan video pembelajaran dan hal-hal yang baiknya. Selanjutnya Allah memberikan kita mulut. Apa fungsi mulut itu? Selain untuk makan, fungsi mulut ini untuk berbicara. Maka bicaralah yang baik-baik, seperti zikir, memuji Allah seperti tadi di nyanyian tadi, Subhanallah walhamdulillah, Subhanallah walhamdulillah. Itu merupakan salah satu zikir. Jangan gunakan mulut kita untuk berbicara kasar, berbicara yang jorok, membentak kepada orang tua, meninggikan suara berbicara kepada orang tua, melawan kepada orang tua. Itu salah, tidak boleh. Gunakan mulut kita untuk berbicara yang baik-baik. Kemudian Allah memberikan satu hidung dengan dua lubang. Manfaatnya untuk kita bernapas. Alhamdulillah. Coba bayangkan kalau kita tidak mempunyai hidung, bagaimana kita bisa bernafas? Maka setiap hembusan nafas kita, ingat selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memberikan dua tangan untuk kita, kanan dan kiri. Jangan digunakan sia-sia. Gunakan untuk kebaikan, untuk menolong orang, untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang baik. Seandainya kita tidak punya tangan, bagaimana kita makan? Seandainya kita tidak punya tangan, bagaimana kita menulis? Jangan salah menggunakan, jangan digunakan untuk memukul orang, menyakiti orang. Apalagi mengambil barang yang bukan haknya, menggunakan tangan kita. Jangan, itu perbuatan yang salah. Allah memberikan kasih sayang kepada kita berupa segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Maka kita gunakan sebaik-baiknya dan kita syukuri. Jangan salah menggunakan, nanti akan berakibat dosa kepada kita dan membawa kita ke neraka. Jika kita menggunakan semua yang Allah berikan ke jalan yang baik, akan membawa kita ke surga. Insya Allah anak soleh dan solehah bisa menggunakan anggota tubuh yang Allah berikan, digunakan dengan sebaik-baiknya. Anak soleh dan solehah, sekian pembelajaran PAI hari ini. Semoga kita bisa mengamalkan dan semoga bisa mengambil manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.